warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu metode uji stabilitas sediaan padat berupa tablet. Berikut untuk anggota kelompok kami. Untuk Pikron sendiri, pentingnya uji stabilitas. Uji stabilitas penting dalam pengembangan obat karena mempengaruhi kualitas, efikasi, dan keamanan produk saat disimpan dan digunakan. Definisi stabilitas, produk dapat mempertahankan karakteristik sesuai spesifikasi dalam sistem kemasan dan kondisi penyimpanan yang direkomendasikan. Untuk dampak ketidakstabilan dapat menyebabkan penurunan kadar zat aktif, munculnya produk degradasi toksik, atau perubahan fisik yang mempengaruhi bioavailabilitas. Oke, akan saya lanjut, di mana saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi stabilitas obat. Yang pertama ada suhu. Suhu dapat mempercepat reaksi kimia dan degradasi melalui tinggi atau terlalu rendah. Lalu yang kedua ada kelembapan. Kelembapan itu penting untuk obat yang sifatnya mudah higroskopik dan dapat menyebabkan perubahan fisik dan mendorong mikroba dan mempercepat reaksi kimia. Lalu yang terakhir ada cahaya. Cahaya yaitu dapat memicu reaksi yang dimana terdapat fotokimia ataupun oksidasi isomerisasi dengan degradasi. Sediaan tablet merupakan sediaan yang rentan terhadap faktor lingkungan. Oleh karena itu, uji stabilitas sediaan tablet penting untuk dilakukan guna memprediksi masa simpan dan kondisi penyimpanan yang tepat. Ada beberapa metode uji stabilitas pada sediaan tablet. Yang pertama yaitu studi stabilitas jangka panjang yang direkomendasikan untuk masa simpan produk. Yang kedua ada uji stabilitas dipercepat. Uji ini dilakukan pada kondisi ekstrim untuk mempercepat degradasi dan memprediksi umur simpan. Yang ketiga ada uji stabilitas menengah yang dilakukan apabila terjadi perubahan signifikan pada kondisi dipercepat dalam 3 bulan pertama. Yang keempat ada studi degradasi paksa, di mana studi ini sengaja mendegradasikan zat aktif seperti pH ekstrim dan suhu tinggi untuk memahami stabilitas intrinsik pada molekul dan mengidentifikasi produk degradasi. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan pada uji stabilitas sediaan padat. Untuk alat yang digunakan itu pada uji fisik diperlukan alat uji kekerasan, variabilator, alat uji waktu hancur, disolusi tester, dan timbangan analitik. Sedangkan untuk uji kimia dibutuhkan spektrofotometri UV-Vis, KTKT atau HPLC untuk kadar dan produk degradasi, dan potensiometer. Yang terakhir untuk uji mikrobiologi itu dibutuhkan perawatan mikrobiologi standar. Sedangkan untuk bahan yang digunakan yaitu obat yang akan diuji. Selanjutnya ada alur dan parameter uji. Alur metode uji bersifat eksperimental, sampel produk ditempatkan dalam kondisi terkendali dan dievaluasi secara berkala. Desain penelitian berdasarkan jumlah batch minimal 3 batch representatif dan sistem kemasan yang sama dengan yang akan diedarkan. Kemudian ada parameter pengujian. Secara fisika yaitu ada organoleptik dan titik lele. Secara kimia ada pH dan kandungan obat. Dan yang terakhir ada mikrobiologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara perhitungan utama di kinetika reaksi, di mana melibatkan 4 komponen, yaitu regresi linear, menentukan order reaksi, waktu paruh, dan waktu kadaluarsanya. Yang pertama yaitu ada regresi linear, di mana menghasilkan persamaan Y sama dengan A plus BX dari kurva hubungan konsentrasi dan waktu, yang digunakan untuk penentuan konsentrasi pada sampel. Yang nomor 2 yaitu ada menentukan order reaksi, ditentukan dari kurva yang menunjukkan hubungan linear antara konsentrasi obat dan waktu reaksi. Nilai koefisien korelasi dengan simbol R kuadrat yang paling mendekati angka 1 untuk menentukan order reaksi, di mana ada 3 orde, yaitu orde ke-0 atau orde pertama hubungan linear antara konsentrasi dan waktu, orde ke-1 hubungan linear antara Ln konsentrasi dan waktu, orde kedua hubungan linear antara 1 per konsentrasi dan waktu. Yang ketiga yaitu ada waktu paruh dengan simbol T setengah atau T1/2. Itu adalah waktu yang dibutuhkan agar kadar obatnya itu berkurang 50% atau berkurang setengahnya. Orde ke-0 dengan simbol T setengah itu rumusnya ada C0/2K0. Orde ke-1 T setengah sama dengan rumusnya itu 0,693 per K1. Yang terakhir yaitu ada waktu kadaluarsa dengan simbol T 0,9. Kenapa 0,9? Itu artinya adalah waktu kadaluarsa sudah waktu kadaluarsa obat itu sudah 90%. Di mana obat itu dilihat kadaluarsanya itu bukan sampai mencapai 100%, tapi 90% saja itu obat sudah dinyatakan kadaluarsa.
di mana orde ke-0 T 0,9 itu rumusnya 0,1 dikali A0 per K. Orde ke-1 T 0,9 itu rumusnya 0,105 per K. Orde kedua ada T 0,9 sama dengan rumusnya itu ada 0,111 per KA0. Sekian. Baik, berikut ini untuk rumus-rumusnya. Jadi kesimpulannya adalah stabilitas pada sediaan padat atau tablet itu dievaluasi melalui parameter pengujian secara fisika yaitu dengan organoleptik dan titik leleh, kemudian kimia itu dengan pH dan kandungan obat, dan yang terakhir itu mikrobiologi. Lalu pengujian stabilitas melibatkan instrumen seperti spektrofotometri, UV vis, dan HPLC. Selain itu, jalur degradasi dalam pengujian stabilitas sering dilakukan secara kimia untuk meningkatkan stabilitas sediaan obat, serta memodifikasi sediaan-sediaan lainnya sebagai sistem penghantaran obat. Dari hasil makalah yang telah kami buat, kami menggunakan beberapa sumber, yaitu terkait pedoman stabilitas obat berdasarkan pada ASEAN Guidelines on Stability Study tahun 2013. Kemudian juga pembahasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas obat kami ambil dari More tahun 2023. Juga prinsip uji stabilitas tablet kami ambil dari NISA dan rekan-rekan tahun 2005. Kami juga menggunakan review terkait penilaian stabilitas sediaan cair oral dari Komara DKK tahun 2023. Kami juga mengambil referensi mengenai formulasi obat untuk anak oleh Ramadan dan Hendriani tahun 2019. Untuk daftar pustaka lengkapnya dapat dilihat pada slide ini. Sekian presentasi dari kelompok 1 terkait metode uji stabilitas sediaan padat khususnya tablet. Harapannya makalah ataupun PPT yang telah kami buat ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca maupun audiens. Kami juga sangat menerima kritikan maupun saran yang membangun kami agar di masa depan atau di kemudian hari kami dapat memberikan sebuah makalah yang lebih berkualitas dan tentunya hasilnya lebih baik. Apabila ada kesalahan kata maupun saat presentasi kita ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.